Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang berbahagia ini di hari yang keempat bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah. Kita akan bahas tentang zakat dan sedekah ini sebagai upaya untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Benarkah demikian? Baik, mari kita simak hadis dari sahabat Qutaibah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Jarir an A'mash an Abi Wa'il an Huzaifah radhiyallahu an qala Umar radhiyallahu an ayyukum yahfazu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil fitnah. Qala qultu ana ahfazuh kama qala innaka alaihi la jari fa kaifa qala qultu fitnatur rajuli fi ahlihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha salatu wa sadaqatu wal ma'ruf. Qala Sulaiman qad kana yaqul salatu wa sadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya, apa artinya? Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'mashi, dari Abu Wa'il, dari Huzaifah radhiyallahu an berkata, pada suatu hari Umar radhiyallahu an berkata, siapakah di antara kamu sekalian para sahabat yang masih hafal hadis Rasulullah SAW tentang fitnah? Huzaifah berkata, aku masih hafal, wahai Abu Bakar, ya wahai Umar. Umar kemudian berkata, apakah kamu bersama beliau pada saat itu atau hanya mendengar sabda beliau dan bagaimana yang disabdakannya? Aku berkata, yaitu suatu fitnah, seseorang dengan keluarganya, harta, anak dan tetangganya. Fitnah itu akan terhapus oleh sholat, shaum dan sodakoh serta berbuat kebaikan, ma'ruf. Berkata sahabat yang lain, Sulaiman, dia mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, sholat, shaum, sodakoh, amar ma'ruf, nahi munkar. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat yang berada, hadis ini menjadi satu hal yang memberikan penegasan keterangan pada kita sekalian bahwasanya amal kebaikan ini bisa menghapuskan amal keburukan. Perbuatan baik bisa melunturkan citra perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Nah, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Yang pertama, benarkah sedekah, zakat ini dapat menghapuskan dosa dan kesalahan kita? Ya, jawabannya benar. Sedekah itu ibarat air, ibarat kebaikan, atau ya tadi seperti air yang dingin sifatnya dapat memadamkan api atau dosa kita. Jadi air itu adalah kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, salat, shaum, kemudian sedekah, kemudian keburukan adalah fitnah atau dosa atau kesalahan, kekhilafan. Nah, air ini kebaikan bisa mendinginkan, memadamkan api atau dosa dan kesalahan kita. Baik. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'an nara wal hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulu an-naru al-khataba. Artinya, sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Iri dengki, hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Hadis riwayat Baihaqi dan Syu'banul Iman. Yang ketiga, hal ini bukanlah pembenaran atau sebuah rencana misalkan seperti ini, saya akan korupsi untuk membangun masjid, saya akan mencuri untuk membantu orang yang kesusahan. Yang terkenal ini istilahnya ada Robin Hood, ada siapa ya tokoh-tokoh
yang kemudian mencuri dari seseorang kemudian dibagi-bagikan pada fakir miskin. Bolehkah kita korupsi, kemudian uangnya kita gunakan untuk kebaikan, untuk sedekah, untuk amal jariah, untuk bangun masjid, untuk beasiswa fakir miskin dan sebagainya? Ya, tentu tidak boleh. Jadi siapa yang bersedekah atau beramal keburukan kemudian digunakan untuk satu tujuan yang baik, nanti termasuk neraka. Di dalam neraka nanti ada namanya Baitul Husn, rumah penyesalan. Jadi tujuan yang baik ini adalah wasilahnya, perantaranya, prosesnya adalah proses yang baik. Bahkan ada yang mengatakan tentang takdir yang pemahamannya perlu kita luruskan. Saya berbuat seperti ini karena takdir Allah. Saya berbuat maksiat, saya korupsi, saya mencuri, saya berzina, ini karena takdir Allah. Bukan, takdir Allah itu adalah sesuatu yang kita tujukan baik, prosesnya baik. Jadi kalau tujuannya kita tidak baik, kemudian prosesnya juga tidak baik, mengatakan adalah takdir Allah, itu kurang tepat. Karena pilihan untuk berbuat baik jelas, nanti pahalanya surga. Apabila kita memilih perbuatan buruk jelas, nanti arahnya ke neraka. Jadi arahnya seperti itu, saudara-saudara sekalian. Baik, yang keempat, sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, man tasaddaqa bi adlil tamratin min kasbi tayyibin fala yuqbalullahu illa tayyiba wa innallaha yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum falwahu hatta takun mislal jabal.